Keluarga Aditya baru saja pindah ke sebuah rumah tua di sebuah daerah terpencil. Rumah itu terletak di ujung jalan yang sunyi, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan ladang yang luas. Dari luar, rumah tersebut tampak megah meskipun banyak bagian yang tampak usang dan terabaikan. Dinding rumah itu tertutup lumut, dan jendela-jendelanya yang besar kini hanya memantulkan bayangan kabur saat senja tiba. Terlepas dari keadaan rumah yang sudah tua dan tampak angker, harga yang ditawarkan sangat terjangkau, jauh lebih murah dibandingkan rumah di kota. Karena itu, Aditya dan keluarganya tidak ragu untuk memutuskan pindah. Aditya, bersama istrinya Sari dan dua anak mereka, Dinda dan Joni, merasa rumah ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan baru. Mereka ingin jauh dari hiruk-pikuk kota dan mencari ketenangan. Namun, tanpa mereka ketahui, rumah ini menyimpan sejarah kelam yang akan mengguncang hidup mereka. Pada malam pertama mereka menginap di rumah tersebut, suasana terasa sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Udara di dalam rumah terasa dingin dan berat, meskipun tidak ada angin yang masuk ke dalamnya. Ketika mereka tidur, suara langkah-langkah berat terdengar dari lantai atas, padahal tidak ada seorang pun yang sedang berada di sana. Dinda yang tidur di kamar atas terbangun mendengar suara itu. Dengan perasaan cemas, ia melihat bayangan samar yang melintas di balik tirai kamar. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang, berjalan perlahan di lorong rumah. Dinda merasa ketakutan, namun ia berusaha untuk mengabaikannya dan kembali tidur, meskipun rasa takutnya tak hilang begitu saja. Pada pagi harinya, Sari yang terbangun lebih awal mencoba untuk tetap berpikir positif. Mereka baru saja pindah, mungkin kelelahan karena perjalanan jauh. Namun, ketika ia memasuki dapur untuk menyiapkan sarapan, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya perasaan aneh saja, pikirnya. Namun, kejadian-kejadian aneh lainnya mulai terjadi semakin sering. Pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat kini terbuka dengan sendirinya, kadang-kadang bahkan ada benda yang jatuh dari meja tanpa sebab yang jelas. Pada malam hari, suara tangisan perempuan yang lemah mulai terdengar, semakin jelas seiring berjalannya waktu. Dinda yang semakin merasa terancam, mulai menceritakan kejadian-kejadian itu kepada orang tuanya. Mereka pun mulai merasa khawatir, tetapi Aditya mencoba untuk menenangkan semuanya. Semuanya hanya karena rumah ini sudah lama tidak dihuni, mungkin saja ada suara-suara lama yang terngiang, katanya, meskipun ada kekhawatiran yang jelas di matanya. Namun, malam demi malam, keanehan-keanehan itu terus berlanjut. Suara langkah kaki yang tidak jelas sumbernya terdengar dengan jelas pada malam hari. Pintu-pintu kamar yang terkunci akan terbuka tanpa sebab, dan terkadang mereka merasakan suhu udara yang mendadak dingin sekali. Hantu yang mulai muncul di malam hari itu semakin jelas, dengan penampilan yang menyeramkan. Sosok seorang perempuan muda dengan wajah pucat, rambut panjang berantakan, dan mata yang melotot kosong, seolah mengawasi mereka dari sudut gelap rumah. Keberanian mereka diuji ketika suatu malam, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sejarah rumah itu. Di ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah lemari tua yang terkunci. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuka kunci itu dan menemukan beberapa buku usang. Salah satu buku tersebut menceritakan tentang tragedi yang terjadi di rumah ini bertahun-tahun yang lalu. Buku itu mengisahkan sebuah kejadian kelam yang melibatkan seorang gadis muda bernama Nabila, yang dulu tinggal di rumah ini. Nabila adalah seorang gadis yang cantik, masih sangat muda dan perawan, yang berasal dari keluarga kaya. Namun, hidup Nabila berakhir tragis. Ia ditemukan meninggal di dalam rumah ini dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk di ruang keluarga, dengan mata yang melotot dan mulutnya terbuka lebar, seolah terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya, tetapi ada banyak desas-desus yang beredar. Beberapa orang percaya bahwa ia terlibat dalam ritual hitam yang dilakukan oleh keluarganya. Namun, apapun ceritanya, satu hal yang pasti,
Nabila meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan kematiannya tidak wajar. Menurut cerita dalam buku itu, pada malam kematiannya, Nabila sedang dipersiapkan untuk sebuah upacara yang mengerikan. Keluarganya ingin memanfaatkan kekuatan roh-roh gelap untuk memperkaya diri mereka. Karena Nabila masih perawan, mereka percaya bahwa darahnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, upacara itu berakhir dengan kegagalan tragis, dan Nabila tewas dengan cara yang tidak wajar. Ada yang mengatakan bahwa roh-roh jahat itu tidak puas dan menginginkan jiwa Nabila, meninggalkan tubuhnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Roh Nabila terperangkap di sini, ujar Sari, gemetar membaca cerita itu. Ia tidak bisa pergi karena kematiannya yang tidak adil. Aditya, yang juga mulai merasa ketakutan, berusaha mencari solusi. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang paranormal untuk datang dan mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Pada malam berikutnya, seorang paranormal bernama Pak Agus datang ke rumah mereka. Setelah melakukan beberapa ritual, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ada roh yang terperangkap di sini, katanya dengan serius. Roh itu adalah Nabila, dan ia masih mencari keadilan atas kematiannya. Pak Agus menjelaskan bahwa kematian Nabila sangat tragis dan tidak ada yang pernah memberinya pembebasan. Roh Nabila masih terperangkap di antara dunia hidup dan mati, dan karena ia masih perawan pada saat kematiannya, jiwanya tidak bisa pergi dengan tenang. Kekuatan gelap yang ada di rumah itu semakin kuat karena rasa sakit dan kekecewaan Nabila yang belum terungkapkan. Malam itu, saat semua orang tidur, Dinda terbangun mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Tangisan itu datang dari lorong depan kamar mereka. Dinda, yang merasa terpaksa, keluar dari kamar dan berjalan pelan menuju sumber suara itu. Di ujung lorong, ia melihat sosok seorang perempuan muda, rambutnya yang panjang terurai, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong dan melotot dengan penuh kebencian. "Hentikan," bisik sosok itu dengan suara serak yang hampir tidak terdengar. "Aku terluka, aku terperangkap." Dinda merasa tubuhnya membeku. Namun, ia mencoba berbicara dengan roh itu, berharap bisa membantunya. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau masih ada di sini?" Sosok itu mendekat, dan seketika ruangan menjadi sangat dingin. "Aku dibunuh oleh mereka yang menginginkan kekuatan. Mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya menginginkan darahku yang perawan," jawabnya dengan suara yang terputus-putus. Sari dan Aditya, yang mendengar suara dari kamar, segera datang. Dengan keberanian yang tersisa, Sari mulai berbicara dengan roh Nabila, memohon agar ia menerima kenyataan dan pergi dengan damai. "Kami akan membantu memberi keadilan padamu," kata Sari dengan lembut. "Kau tidak harus lagi terperangkap di sini." Perlahan, sosok itu berhenti bergerak. Matanya menatap Sari dengan penuh harapan, dan kemudian perlahan menghilang dalam kabut tipis yang membubung ke langit-langit. Tangisan itu pun berhenti. Setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh di rumah itu mulai menghilang. Pintu-pintu yang sering terbuka sendiri tidak lagi berfungsi demikian, dan udara di dalam rumah terasa lebih ringan. Keluarga Aditya merasa seolah ada beban yang terangkat. Mereka tidak tahu pasti apakah mereka telah membebaskan roh Nabila atau tidak. Namun yang mereka tahu, rumah itu kini terasa lebih damai. Namun, meskipun ketenangan itu datang kembali, mereka tidak bisa melupakan kisah kelam yang pernah menghantui rumah tersebut. Rumah itu akan selalu mengingatkan mereka akan seorang gadis yang terperangkap dalam nasib tragis. Seorang gadis yang, dalam keperawanannya, telah menjadi korban takdir yang tak dapat dipahami. Seperti sebuah peringatan, bahwa terkadang, ada jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi begitu saja.